ketek berbulu itu is okay, ya kan? Tidak masalah. Yang penting tidak bau. Sekarang ketek aku sedang berbulu ya. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Hai semuanya, selamat datang di Mavandang Channel. Nah, teman-teman sahabat ceriaku, hari ini aku akan berbagi tips kecantikan ya. Salah satu hobi aku adalah sharing seputar kecantikan, tetapi selain makeup, karena kalau makeup itu sudah banyak sekali dan memang setiap orang memiliki cara bermakeup yang berbeda. Tetapi pada kesempatan hari ini aku akan berbagi tips kecantikan ketek, bulu ketek, supaya ketek tidak hitam. Sekarang aku akan lihatkan ke kalian, karena aku lakukan ini demi untuk buat tutorial ini. Sekarang ketek aku sedang berbulu ya. Tetapi kalian bisa lihat, kalaupun berbulu, ketek aku tidak hitam ya. Jadi tipsnya adalah sebagai berikut. Teman-teman, tipsnya adalah gunakan minyak dan baking soda. Jadi soda kue, dia soda kue yang bubuk ya. Jadi di sini kemasannya seperti ini. Kemudian kombinasikan dengan minyak. Bisa pakai minyak zaitun, minyak kelapa, atau minyak goreng bimoli pun boleh, ataupun juga baby oil, termasuk minyak telon juga boleh. Kalau minyak kayu putih dia tidak berminyak ya, bisa meresap ke kulit. Sementara kalau minyak telon itu teksturnya lebih berminyak seperti baby oil ya. Jadi intinya minyak dan baking soda. Nah, berikut cara pakainya. Teman-teman, pertama-tama kalian pakai minyak ya, pakai minyak. Kemudian dipijitkan pada ketek kalian. Nah, ini gunanya untuk memijat pori-pori kulit supaya dia lebih lemes. Kemudian ini lakukan 5-7 menit sebelum kalian melakukan ritual-ritual yang biasa kalian dengan ketek kalian. Sebagian wanita mencabutnya, sebagian wanita mencukurnya. Kalau aku tergantung, kalau aku lagi mood aku bisa cabut, tetapi kalau aku sedang buru-buru aku cukur saja. Nah, tipsnya ya seperti ini teman-teman ya, harus dipijit pakai minyak sebelum dicabut atau dicukur. Itu tips pertama. Karena setelah dia dipijit dengan minyak apa aja ya, bisa minyak bimoli, pokoknya sesuatu yang berminyak ya. Sesuatu yang teksturnya seperti minyak, bisa minyak kelapa, minyak zaitun, dan lain sebagainya ya. Nah, itu dipijit 5 menit minimal sampai 7 menit. Kenapa? Nanti ketika dicabut atau dicukur itu dia pori-porinya itu sudah dalam keadaan ready gitu, sehingga dia tidak akan membuat kulit yang ada pada ketek itu terluka saat dicukur atau dicabut ya, sehingga nanti dia keteknya akan jadi bagus gitu ya. Tuh intinya ini dilemesin dulu teman-teman gitu. Nah, kenapa ketek itu kadang-kadang berwarna lebih gelap? Karena sebenarnya bukan kenapa-kenapa. Pertama juga harus dilihat kalian pigmennya, karena kan mengalami pigmentasi. Itu biasanya kalau dicukur terus terluka. Nah, penyembuhan kulit yang terluka itu prosesnya kan dia mengering, kemudian
Setelah mengering dia akan mengelupas dan akan meninggalkan sisa yang hitam, dan itu membuat kulit ketiak itu tidak mulus dan tidak cerah, ya kan. Dan kedua adalah karena pigmentasi, ya. Jadi perubahan pada kulit itu caranya ada sendiri, ya. Harus di scrub sama dengan wajah kita. Jadi keadaan ketek kita itu jangan dijadikan sesuatu yang menjijikkan. Ketek berbulu itu is okay, ya kan, tidak masalah, yang penting tidak bau. Ketek mulus juga kalau baunya nggak enak, busuk, ya dijauhin lah sama orang, ya kan. Mau keteknya bulunya lebat, kalau kita begini terus tidak ada bau ketek, ya tidak masalah, orang tidak akan menjauhi kita karena tidak mengganggu, ya. Ketek berbulu itu tidak mengganggu, ya. Apalagi kalau di Belanda, teman-teman. Di Belanda itu perempuan cantik-cantik, bule itu kan mulus-mulus, putih-putih gitu, ya. Pas dia pakai baju yukengsi gini, bilang, "Halo, apa kabar?" Itu bulunya melambai-melambai. Tetapi apa ya, mindsetnya orang sini itu tidak mempermasalahkan itu. Mereka menerima orang dengan fisik yang mereka tampilkan, jadi tidak masalah. Orang boleh cantik seperti Barbie, kemudian setelah melambai begini, rambut keteknya itu melambai-lambai karena kena angin sepoi-sepoi, orang sini tidak mempermasalahkan itu, oke? So, kita orang Indonesia harus belajar hal yang sama, menerima orang dengan penampilan fisik mereka yang mereka suka, ya, gitu. So, ini tips kedua, pakai baking soda. Gunanya baking soda ini bagus untuk menscrub, ya, menscrub. Jadi kalian yang ketiaknya kurang cerah warnanya, sering-sering scrub dengan baking soda setelah dipijit dengan minyak atau langsung dicampur. Jadi minyaknya dicampur dengan baking soda kemudian dioleskan sambil dipijit. Itu gunanya untuk mencerahkan kulit ketiak. Dan juga bagi kalian yang suka nyabutin bulu ketek, nah kalau sudah berminyak, bulu keteknya kan licin untuk ditarik, ya kan. Jadi gunakan baking soda. Sama caranya, cukup dipijat-pijatkan tuh, begitu. Nah, gunanya ini juga untuk membuat akar si bulu ketek ini kalau untuk dicabut itu nggak keras, teman-teman. Dia gampang dicabut gitu. Oke. Tidak usah malu kalau ketek kalian kurang cerah warnanya, karena itu hal yang biasa. Yang penting tidak bau. Dan satu hal lagi dari baking soda, teman-teman, umpamanya kalian pergi ke suatu tempat dan kalian kehabisan deodoran, ya. Kemudian kalian karena kalau kita berkeringat dan posisi kepikiran sesuatu itu membuat kita stres, dan hal yang stres itu membuat ketiak kita lebih basah dan bau gitu, ya. Carilah baking soda, ya. Ini soda kue. Kalau di Indonesia ada yang sasetan plastik gitu, ya. Nah, pakai itu, oleskan ke ketiak kalian. Dijamin ketiak kalian tidak akan bau asam dan kalian tidak akan dijauhi teman-teman kalian, oke? Nah, sekarang aku sudah ada di kamar mandi. Kemudian tips yang ketiga, kalau tadi itu pakai minyak, kemudian baking soda, yang mana campuran dari minyak dan baking soda ini bisa untuk masker ketek supaya warnanya lebih cerah. Yang kedua adalah kalau kalian mencukurnya harus pakai razor yang tajam, jangan pakai razor yang tumpul, karena kalau tumpul nanti ketika kalian mencukurnya akan meninggalkan kulit yang mungkin bisa luka, dan luka itu nanti proses penyembuhannya akan mengering, ngelupas, dan meninggalkan bekas luka yang biasanya warnanya hitam, ya kan, kecoklatan hitam, tetapi lama-lama juga akan pulih sih gitu. Nah, aku kalau untuk
ketek, aku nyukurnya aku pakai sabun biasa sih teman-teman, sabun batangan ya. Dibasahin atau kalau pas lagi mandi ya, nah, cukup diginiin, kemudian basahin racernya, oke, dan dicukur searah, jangan ke atas ke bawah, oke. Ini bulunya banyak sekali karena memang aku sengaja agak panjangin supaya ketika aku buat video ini bisa kelihatan lebih jelas di vlognya gitu. Ini kan sesuatu hal yang penting bagi para wanita ya kan, karena wanita itu biasanya lebih sensitif dengan adanya bulu ketek dan juga ketiak yang kurang bagus. Tetapi tidak apa-apa ya teman-teman, kita harus belajar menerima fisik orang lain. Nah teman-teman, sekarang aku sudah nyukur ketiak aku dan ya ini hasilnya. Ini hasilnya. Oke, pastinya itu ada kayak ini ya, apa karena kan ini dilipat, selalu dilipat. Jadi itu juga bekas lipatan ya. Itu normal. Kita manusia, kita punya lipatan di bagian-bagian ketiak, bagian lutut dan juga bagian apa itu selangkangan ya. Begitu juga sama halnya dengan keriput yang datang ketika kita mulai memasuki usia 40. Seperti aku sudah agak ada keriput karena aku juga sudah memasuki usiaku yang ke 40 tahun gitu. Jadi tidak usah ngikutin sesuatu yang kayak perfect. Ini harus mulus gitu. Kita manusia teman-teman, kita pasti ada bekas lipatan karena apalagi yang di bagian ketek pastinya kan kita selalu begini ya kondisinya, posisinya, sehingga bagian sini, nah ini kalau digini kan enggak tuh, nah ya kan tuh. Dan itu is okay, kita harus menerima fisik kita sebagai manusia memang seperti itu. Kalau mau cantik mulus umpamanya kita kayak di laser atau apa, itu pilihan kalian, tetapi ini adalah tips cara mencerahkan kulit ketiak secara alami dan natural. Dan baiklah teman-teman, semoga hal ini bermanfaat untuk kalian, dicoba di rumah ya. Dan biasanya satu lagi aku akan ingatkan, kadang-kadang kalau kita itu mencabut bulu ketek, kemudian beberapa hari setelahnya itu biasanya akan gatal ya. Kalian harus dipijit pakai minyak supaya akarnya itu kembali apa ya, masuk di dalam pori-pori gitu. Oke. So teman-teman, apabila kalian bertanya berapa kali sih seminggu untuk mencukur bulu ketek, kalau aku pribadi itu 2-3 kali seminggu. Tapi kalau liburan itu hampir setiap hari. Jadi hari ini aku cukur, besok enggak, lusa itu cukur. Karena kalau liburan itu aku kan sering berenang ya. Jadi kalau kita berenang ada bulu keteknya itu walaupun tidak ada yang memperhatikan, nggak enak sendiri aja karena kebiasaan kalau cewek itu aku mindsetnya tidak berbulu keteknya gitu, jadi minimal dicukur gitu. Tetapi memang kita sebagai manusia kita harus menerima keadaan fisik kita sebagai manusia pada umumnya. Jadi kita ada bulu-bulu tertentu yang akan muncul di waktu-waktu usia tertentu juga. Kemudian karena bagian tubuh seperti ketek itu suka dilipat ya kulitnya, jadi akan ada bagian garis-garis yang warnanya akan lebih gelap dari warna lainnya. Kak, di sini kan tidak terlipat ya ketika kita begini, sehingga di sini kan cerah saja. Tetapi bagian sini yang lebih suka kelipet dan juga bagian sini, maka dia akan ada kerutan-kerutan yang warnanya lebih gelap dari bagian lainnya. Begitu juga kadang-kadang orang yang punya leher apa ya, kayak ada leher kan yang juga berkerut gitu, itu kadang-kadang bagian kerutannya itu suka warnanya lebih gelap dari bagian kulit lainnya. But it's okay. Dan semoga tips
beauty, kecantikan secara alami dari aku hari ini tentang seputar ketiak. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah rasa pede kalian bahwa is okay, mau bulu ketek itu berambut ya, mau keteknya berambut, mau keteknya agak berwarna, tidak masalah ya. Yang penting tidak berbau, itu yang paling penting. Dan baiklah teman-teman, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya. Salam ceria, dadah.